Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama seperti biasa kita akan lihat untuk IHSG hari ini naik cukup tinggi 1,08% ke level 7436. Technical langsung breakout ya untuk hari ini untuk IHSG dan ini mendekati harga tertingginya waktu itu di 7450-an. Semoga aja besok bisa break di atas itu dan otomatis ya cetak rekor ya untuk IHSG. Kalau misal besok ya ini bisa breakout di atas 7455-an. Kita lihat aja untuk besok. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 14 Agustus. Secara keseluruhan untuk asingnya masih net buy, yang paling banyak dibeli asing ada saham Bank Mandiri, asingnya terus masuk, hari ini masuk lagi 230,4 M. Kemudian selain di saham Bank Mandiri untuk asingnya juga masuk di AMRT, ini malahan ya sebagian besar asing masuk ya di saham AMRT. Net buy 100,6 M. Kemudian di NDF juga masuk 47,8 M, TPIA, AMMM, Telkom, ini kita bisa lihat barang-barang asingnya net buy. Kemudian yang paling banyak dijual asing hari ini paling banyak ASII 55,3 M ya. Kemudian PTPP 13,5 M, MAPA 12,8 M. Jadi secara keseluruhan untuk hari ini asingnya net buy akumulasi di IHSG. Untuk indeks globalnya hari ini kalau kita lihat di sini untuk indeks Asia sebagian masih ada yang merah sih, yaitu Hang Seng ya sama Shanghai Index. Untuk IHSG naiknya lumayan ini 1% lebih, dan untuk indeks US semalam juga naiknya juga cukup tinggi ya, Nasdaq bahkan 2,4%. Untuk besok kalau melihat asingnya masih net buy ya, semoga aja bisa naik dan ATH ya. Cuman kalau turun itu kalau menurut saya sih koreksi wajar ya kalau turun ya, soalnya udah beberapa hari 1, 2, 3, 4 ini candlenya cukup bagus, jadi rawan terjadi koreksi. Mungkin kalaupun turun itu koreksi wajar selama nggak jebol lagi aja di bawah 7370-an ya. Kita lihat aja untuk besok di awal market gimana. Secara histori ya ini resistennya harga tertinggi waktu itu di pucuk di 7455 ya, pantau aja level 7455. Semoga aja sih harapan kita bisa ATH ya untuk besok. Cuman kalau gagal breakout malah koreksi turun ya, selama nggak jebol aja di bawah supportnya 7370-an, mudah-mudahan aman untuk IHSG. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kembali lagi disclaimer untuk saham yang pertama kita akan cek saham BBCA. Hari ini asingnya malah harga sahamnya malah koreksi ya 0,97% ke level 10.200. Secara technical untuk support resistennya masih sama, untuk supportnya masih di 10.050 dan resistennya di 10.400, lossnya di 10.200. Kalau kita lihat untuk transaksinya asingnya sih sebenarnya masih net buy ya, cuman nggak terlalu banyak untuk hari ini di saham BBCA, cuma 34,4 M aja. Untuk nilai transaksinya juga hitungannya ya nggak rame-rame banget sih, di bawah 500-an M ya. Kalau kita lihat lebih detail untuk BBCA hari ini tanggal 14 Agustus, secara keseluruhan sih yang masuk sama yang keluar kayaknya nggak beda jauh ya. Jadi harga sahamnya kurang kuat ya. Jadi market utamanya hari ini ZP itu pun net sell 72 M, yang nampung BK 82,6 M, BK-nya versi asing, ZP-nya juga yang jualan versi asing. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing. Sebagian retail masuk, harga sahamnya malah koreksi sih. Untuk besok kalau melihat transaksi hari ini juga nggak ada yang distribusi banyak-banyak banget, nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget untuk sekelas BBCA. Ya kemungkinan sih kalau menurut saya masih ini cenderung konsolidasi seperti ini ya. Lebih condong ke naik sih, secara tren ini masih bullish. Jadi misal IHSG ATH ya, kemungkinan untuk BBCA juga mudah-mudahan aja dalam waktu dekat bisa ATH juga ya, bisa breakout di atas 10.400. Pantau aja level ini, mungkin buat teman-teman yang mau taking profit sekiranya belum bisa breakout, cuman kalau tetap masih mau hold sih kemungkinan breakout ya dalam waktu
Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sih, mudah-mudahan bisa breakout di atas 10.400. Kita ikuti aja untuk perkembangannya. Kalaupun turun ya Pak, kemungkinan ya konsolidasi seperti ini ya, antara supportnya 10.050 sampai resistennya 10.400. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini naiknya lumayan ya. 2% lebih. Di awal market juga langsung open gap atas, opennya di area resistennya tadi di 4770, koreksi dikit kemudian langsung naik ngegas, close di 4820. Secara teknikal cukup bagus ya, breakout. Dan untuk resisten selanjutnya untuk saham BBRI itu ya mendekati level 5000 ya, di sini 4970-an ya, 4980 itu resisten selanjutnya untuk saham Bank BRI. Semoga aja besok masih bisa naik nguji 4970-an ya. Kalaupun turun mudah-mudahan itu cuman koreksi aja. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBRI, aslinya hari ini masuk 29,4 M. Sebenarnya belum terlalu banyak ya. Apalagi kalau kita perhatikan hari ini BBRI cukup ramai, cukup liquid. Malahan yang paling paling gede untuk nilai transaksinya BBRI ya, 1,2 triliun. Kalau kita lihat siapa yang masuk, apakah masih CC, RX lagi ya. Di sini kalau kita perhatikan untuk RX versi asing masuk lumayan banyak, 173,8 M net pay. Selain RX, AI masuk 14,4 M dan CC versi asing juga masih masuk, artinya belum keluar ya, belum distribusi, masuk 14,3 M. Yang keluar untuk asnya ada ZP, BB, TB, masih ada yang keluar ya, cukup banyak lagi untuk ZP 126 M. Dan nilai transaksi cukup gede, 400-an M. Jadi untuk ZP versi asing hari ini cenderung trading di saham Bank BRI. Untuk lokalnya sendiri sebagian retail ini pada keluar ya, XI keluar, YPXL ada keluar, EPNI juga keluar, cukup banyak broker-broker yang sering teman-teman kita gunakan hari ini keluar di saham BBRI. Harga sahamnya malah naik ya. Untuk besok mungkin ya harapan kita sih bisa naik. Untuk target price-nya di sini. Untuk resistennya sih di 4980 ya. Ya selama masih bertahan aja di atas 4770, kalau menurut saya sih itu udah cukup bagus ya untuk saham BBRI saat ini. Kita lihat aja untuk besok sih. Kalau untuk jangka panjang peluang capital gain-nya masih cukup besar sih. Jadi buat teman-teman yang mau entry pun sebenarnya belum terlalu terlambat untuk saat ini. Tapi kembali lagi disclaimer. Buat patokan saya untuk support terdekatnya 4770 udah jadi area support terdekatnya. Jadi kalaupun turun tunggu aja di 4770. Dan mungkin buat teman-teman yang tadi sempat ambil ketika berhasil breakout, kalau untuk swing target price-nya di 4980 ini resistennya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI untuk besok. Lihat aja di awal marketnya sih gimana. Kalau langsung merah tunggu di area support ya, itu lebih worth it. Atau kalau langsung hijau ya ada potensi mulai ngejar 4980-an ya. Untuk jangka panjang masih cukup menarik. Kalau untuk trading swing juga disclaimer ya, ini udah mulai rame lagi untuk saham BBRI. Oke, itu untuk saham BBRI. Kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini naik juga 1% lebih, dan ini close pas di area resisten 7075. Mungkin buat teman-teman yang tadi sempat taking profit ya, semoga aja besok koreksi dulu ya. Hari ini open gap atas, naik dikit, turunnya di area sini-sini aja sih, bertahan di area resistennya 7075 ini, ninggalin sedikit gap up ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank Mandiri hari ini, tanggal 14 Agustus aslinya masuk paling banyak ya, 230 M untuk hari ini di saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 14 Agustus untuk aslinya yang masuk ada BB,
cukup banyak 119,6 M. Kalau kita perhatikan untuk transaksi BB hari ini di saham Bank Mandiri cenderung akumulasi ya, hampir seluruh transaksinya buy. Kemudian selain BB ada juga ZP hari ini juga masuk lumayan banyak 106,4 M. YU masuk 65 M, RX masuk 13,6 M. Yang keluar untuk hari ini aslinya di saham Bank Mandiri ada BK, AK, TP, itu pun nggak sebanyak asing masuk. Jadi hari ini diakumulasi oleh asing, lokalnya cenderung jualan, harga sahamnya naik. Pas di area resisten, jadi mungkin lihat aja di awal marketnya gimana. Kalau langsung hijau berarti ya untuk saham Bank Mandiri mulai ngejar harga tertingginya waktu itu di 7.500. Kemungkinan buat breakout masih cukup gede sih, mudah-mudahan kalau nggak minggu ini ya minggu depan ya. Lihat aja di awal market besok gimana. Kalau langsung hijau, disclaimer buat teman-teman yang mau entry mungkin untuk swing, kalau mau pasang antisipasi ya bisa sedikit di bawah 7.050. Kalau mau diantisipasi ya, kalau tetap masih mau hold sih kemungkinan juga mulai uptrend ini untuk saham Bank Mandiri, apalagi kalau sampai IHSG ATH ya dalam waktu dekat. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank Mandiri. Kalau mau entry ya jangan buru-buru untuk besok, takutnya lihat aja dulu di awal marketnya gimana, takutnya kalau malah merah ya. Supaya cukup dalam ada di 6.750 sih kalau secara Fibonacci. Jadi kita lihat aja besok. Kalau menurut saya sih kemungkinan kalau nggak sideways seperti ini ya. Kalaupun turun cuman koreksi nanti naik lagi, yang mudah-mudahan bisa breakout sih ya. Mengingat beberapa hari terakhir juga asingnya cenderung masuk terus ya. Ini kalau kita lihat di sini, kita cek dari awal bulan ini untuk aslinya udah net buy 2,5 triliun, cukup banyak ya. Jadi terus masuk untuk aslinya di saham Bank Mandiri, apalagi setelah laporan kuartal 2 kemarin keluar dan hasilnya positif ya, terus bertumbuh 11-12 dengan BPCA. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya lebih condong buat naik sih, kalaupun turun itu cuman koreksi ya, kalau menurut saya sih seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Hari ini juga naik, bahkan tadi sempat lumayan tinggi ya untuk kenaikan BBNI, sempat nyentuh level 5.375. Tapi ditarik turun lagi dan ini close mendekati area supportnya 5250. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BNI hari ini, BBNI hari ini tanggal 14 Agustus aslinya masuk 32,2 M. Kalau kita lihat lebih detail BBNI hari ini tanggal 14 Agustus secara keseluruhan sih ada RX yang akumulasi bahkan 100% transaksinya buy ya hari ini untuk RX, baik versi asing maupun versi lokal sama-sama 100% buy di saham Bank BNI. Untuk RX lokalnya net buy 66,2 M, nilai transaksinya juga sama. Kemudian untuk RX versi asing net buy 32,3 M. Untuk asingnya selain RX ada juga DP, ini juga cenderung akumulasi net buy 14,5 M. Kemudian CC versi asing net buy 10,4 M. ZP, YU, KZ juga net buy ya. Kemudian yang kemudian yang keluar untuk hari ini untuk asingnya di saham Bank BNI ada BK, AK. Secara keseluruhan untuk aslinya net buy, untuk lokalnya ada yang akumulasi, harga sahamnya naik. Sebagian retail juga pada keluar, ini XL, XC, YP ya, broker-broker retail hari ini dominasinya lebih ke keluar dan aslinya net buy. Lokalnya pun ada yang akumulasi tadi, mudah-mudahan sih masih bisa naik untuk besok. Kalau naik resistennya lumayan tinggi, ada di 5.500 ya, 5.500 itu resisten selanjutnya untuk saham BBNI. Mungkin buat teman-teman yang mau swing ya, disclaimer kalau besok mau entry untuk target price-nya di 5.500-an ya, dekat-dekat 5.500, mungkin di 5.475 sekiranya buat breakout ya diamankan aja kalau untuk swing. Tapi kalau untuk jangka panjang sih kemungkinan juga masih bisa breakout lagi sih di atas 5.500 dan ngejar 5.800-an. Kita lihat aja untuk besok ya. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Kembali lagi disclaimer, mungkin lihat di awal market untuk IHSG gimana. Kalau IHSG koreksi ya jangan buru-buru entry ya. Takutnya seperti BBNI, Bank BRI itu juga ikut-ikutan koreksi.
Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Bank BNI. Kembali lagi disclaimer, ini ninggalin sedikit gap up sih. Takutnya kalau langsung merah nutup gap kan. Jadi di awal market mending lihat situasi dan kondisinya aja dulu. Lihat IHSG-nya dulu ya. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS. BRIS hari ini nggak terlalu banyak pergerakan. Bahkan tadi sempat merah turun uji area support, cuman ditarik naik lagi ya. Jadi open gap bawah, turun ke area support, ditarik naik lagi dan close di harga ya nggak open gap bawah sih, opennya sama ya dengan harga penutupan kemarin. Opennya di 2670, sempat naik dikit, turun ke area support dan ditarik naik lagi dan close di 2660. Secara teknikal untuk supportnya masih sama 2630, semoga aja untuk besok juga masih bertahan di atas itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BRIS tanggal 14 Agustus aslinya masuk lagi, masih net buy walaupun nggak terlalu banyak. Untuk hari ini 6,3 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham BRIS hari ini secara keseluruhan tanggal 14 Agustus ada yang distribusi ini DR 12M dan yang masuk BB TCBK ya, sebagian retail hari ini masuk sih di saham BRIS. Jadi hati-hati aja untuk besok. Kalau mau entry mungkin ya bagusnya ini ketika tadi koreksi di area support 2630. Kalau mau entry untuk besok, kalau lihat transaksi hari ini juga ada kemungkinan kayaknya cenderung sideways dulu di sedikit di atas supportnya ya. Supportnya itu di 2630, mungkin akan sideways seperti ini polanya. Tapi kalau naik ya resistennya cukup tinggi 2770-an. Kita lihat aja untuk besok ya. Itu untuk saham BRIS. Kalau mau entry untuk momen yang bagusnya ya ini ketika dekat area 2630-an dan ada yang cek harga. Nah itu kesempatan mungkin buat teman-teman yang mau entry untuk swing atau trading. Nanti tinggal kalau mau diantisipasi bisa kalau misal turun di bawah 2600-an ya. Itu untuk saham BRIS. Untuk pendapatannya sih terus naik ya di kuartal 2 ini. Kalau nggak salah masih bertumbuh ya, masih positif. Belum update ya, kita tunggu aja. Kalau kita lihat beberapa hari terakhir sih, beberapa kuartal terakhir ya itu positif terus sih. Kita lihat aja untuk kuartal 2-nya nanti gimana. Oke, itu untuk saham BRIS. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham ASII yang hari ini naik lumayan tinggi. Bahkan tadi sempat 3% lebih ya. Secara teknikal ini juga berhasil breakout. Dan kayaknya ada potensi buat nutup gap dalam waktu dekat ya. Kalau mau nutup gap berarti untuk ASI besok naik ngejar 5.000-an. 5.000 itu resisten selanjutnya untuk saham ASI. Dan ini kalau kita perhatikan ada gap dan yang cukup lebar ya. Habis bagi dividen trap turun sideways, konsolidasi, ini mulai rebound lagi. Untuk valuasinya masih cukup murah ya, masih di bawah 1 untuk PVV-nya. Dan ini udah mulai naik sih. Setelah technical berhasil breakout, tadi sempat naik, harga tertingginya ada di 4930, cuman ada sedikit perlawanan turun ya. Setidaknya secara technical masih atau konfirmasi breakout ya di atas 4850 untuk hari ini. Jadi untuk besok kalaupun turun selama nggak jebol aja di bawah 4850 masih aman. Mungkin untuk skenario-nya misal koreksi turun akan mantul seperti ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini ASII aslinya keluar loh. Coba kita lihat siapa yang naikin. Padahal aslinya netgel. Kalau kita lihat hari ini tanggal 14 Agustus secara keseluruhan ada CC yang akumulasi ya. Cuman itu versi CC-nya lokal ya, didominasi CC versi lokal. Hari ini keluar mungkin sebagian retailnya karena hari ini ASI naik, mungkin ya ini karena sebagian investor retailnya keluar ya. NI, YP, XL, PD, XI ini cukup banyak retail yang pakai broker ini hari ini keluar di IHSG. Kok IHSG di ASI ya. Dan yang masuk paling banyak CC, yang jadi market maker utamanya hari ini juga CC. Nilai transaksinya paling gede 136,6 M dan net buy 75,8 M. Untuk besok mungkin kalaupun turun pantau aja area 4850 mungkin buat teman-teman yang mau entry sekiranya koreksi dan di area 4850 ada yang jaga harga. Disclaimer kalau mau entry untuk swing ya atau trading nanti target price-nya di 4990 5000.
Itu area resistennya lumayan tinggi, jadi kalau untuk swing lumayan sih, apalagi kalaupun dengan valuasi saat ini ya untuk sama SI jebol support di bawah 4850 pun masih berani buat hold ya. Kalau kita lihat di sini SII ya ini sih masih dihargai di bawah 1, ini 0,99 kali PPV-nya. Masih cukup menarik buat dikoleksi sebenarnya kalau untuk jangka panjang. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk besok mungkin kalau langsung di merah, tunggu aja di level dekat-dekat 4850. Oke, itu untuk sama SII. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN. Hari ini naik ya, naik untuk hari ini AMMN naik 2,21%. Cuman untuk candlenya sih belum terlalu kuat, walaupun ini berhasil balik lagi di atas 10.300 ya. Close-nya di 10.425 untuk hari ini. Kalau kita lihat apakah diserai akumulasi kenaikan saham AMMN, aslinya net buy 41,9 M. Kalau kita lihat lebih detail, AMMN hari ini tanggal 14 Agustus secara keseluruhan sih ya emang ada yang akumulasi ya, yaitu ZP versi asing net buy 29,9 M, kemudian CCAK versi asing juga net buy. Yang keluar untuk aslinya YU, LGBK itu pun nggak sebanyak asing masuk, jadi hari ini aslinya net buy, untuk lokalnya net sell. Sebagian retail keluar, harga sahamnya naik. Untuk besok pantau aja level ini 10.300, semoga masih bisa bertahan di atas itu. Tapi buat teman-teman yang mau entry sih ya amannya buat trading sih. Kalau untuk swing untuk jangka panjang kurang direkomendasikan ya, dengan valuasi saat ini hitungannya masih cukup mahal untuk saham AMMN. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham AMMN. Candlenya belum terlalu bagus ya, walaupun hijau naik 2,21%, cuman ya ini ya masih belum terlalu kuat kalau kita lihat beberapa histori terakhir. Coba kita gunakan volume, indikator volume. Ya hari ini naik pun juga volumenya nggak terlalu apa ya, tadi itu kelihatannya nggak terlalu ini nggak ada volumenya, belum terlalu kuat ya untuk hari ini naik, jadi mending untuk besok wait and see aja dulu sih. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, itu untuk saham AMMN. Pantau aja level 10.300, semoga nggak jebol di bawah itu. Jebol di bawah itu wait and see aja dulu. Tapi kalau naik ya target price-nya atau resistennya ada di 10.750. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT hari ini naik ya, BRPT brand hari ini naik cukup tinggi. Untuk saham BRPT 7% lebih ke level 1125. Setelah technical ini berhasil breakout dan close dekat area resisten selanjutnya yang di 1130-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BRPT aslinya masuk tanggal 14 Agustus masuk 24,7 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 14 Agustus ada yang distribusi ya, YU untuk lokalnya, kemudian yang masuk untuk aslinya CC RXZP versi asing masuk. Setelah keseluruhan untuk hari ini BRPT YP ya, market makernya cenderung scalping sih, net sell 3,1 M, cuman naik ya, mungkin karena ini retailnya keluar harga sahamnya naik, biasanya sih seperti itu ya. NI, ISQ, XL, XI ya cukup banyak broker-broker yang didominasi retail hari ini keluar di saham BRPT, harga sahamnya naik. Untuk besok sih mungkin ya buat teman-teman yang tadi sempat keluar mungkin taking profit udah ambil di bawah ya, jangan buru-buru entry ya kalau belum bisa breakout di atas 1135 untuk besok. Kalau mau entry amannya
Nunggu konfirmasi breakout di atas itu, nanti target price-nya di 11.170. Cuman kalau gagal breakout di atas ini 11.1135, ya hati-hati aja kalau koreksi turun ya. Oke, mungkin seperti itu karena supportnya ada di 1.100 lah, 1.100. Oke, itu untuk saham BRPT. Jadi untuk besok ya wait and see aja dulu di awal market, lihat apakah bisa breakout di atas 1135 atau malah koreksi turun. Kalau koreksi turun, pantau di area 1100 atau 1090 area situ supportnya. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham Brand. Brand hari ini juga naik 4% lebih, 4,76%, cukup tinggi ke level 8.800 pas di area resistennya. Tadi sedikit open gap atas, sempat turun ke area support, kemudian naik ngegas close di area resistennya 8.800. Secara teknikal berarti untuk besok penentuan ya. Kalau langsung hijau target price-nya di 9150, cuman kalau merah supportnya cukup dalam ya, balik lagi di 8350. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Brand aslinya masuk 17,9 M. Coba kita lihat siapa yang masuk, apakah BK. Soalnya dulu BK ya yang jaga harga. BK-nya masih hari ini masuk sini 16,5 M. Selain BK ada ZP untuk versi asing yang juga masuk 17,9 M. Bahkan untuk ZP versi asing ini hampir seluruh transaksinya buy ya. Kemudian yang keluar untuk aslinya AKDP. Secara nilai lebih banyak yang masuk, dan untuk lokalnya net sell sih. Dan yang keluar ini juga didominasi broker-broker retail ya. Seperti biasa kalau retailnya keluar, harga sahamnya naik. Mungkin buat teman-teman yang tadi sempat keluar mungkin taking profit untuk besok sih, lihat aja sih di awal market gimana. Kalau langsung hijau disclaimer kalau mau entry untuk trading atau scalpingan ya. Nanti kalau untuk swing sih target price-nya di 9175 ini resistennya, tapi kalau turun ya ini supportnya sih. Mungkin kalau hijau buat teman-teman yang mau entry, kalau mau antisipasi ya bisa sedikit di bawah 8750. Disesuaikan aja, tapi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Brand. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. TLKM hari ini naik tipis 0,35% ke level 2850. Jadi secara teknikal masih cenderung konsolidasi di range area supportnya 2820 sampai resistennya 2900. Kalau kita lihat untuk transaksinya juga belum ada tanda-tanda sih kayaknya ya untuk saham Telkom hari ini. Tadi cenderung sepi ya kan, tapi aslinya masuk loh 40,4 M, itu cenderung sepi tapi aslinya masuk. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk Telkom hari ini tanggal 14 Agustus secara keseluruhan nggak ada yang akumulasi banyak, juga nggak ada yang distribusi banyak-banyak banget. Mungkin untuk besok juga masih cenderung sideways ya. Cuman bagusnya untuk hari ini sih ya, ini untuk yang keluar itu didominasi lokal dan asingnya cenderung sedikit akumulasi. Ya net buy lah untuk asingnya. Ada AK, CC, BK, KZ versi asing masuk. Untuk besok pantau aja area support resistennya ini. Mungkin buat teman-teman yang mau entry lebih bagusnya misal dikasih koreksi di area 2820-an ya kalau dikasih. Cuman kalau langsung naik ya ini resistennya ada di 2900, 2920 area sini lah. Mungkin untuk beberapa hari terakhir sih kalau cenderung sepi-sepi aja dan belum ada sentimen yang gimana-gimana untuk saham Telkom ya, kemungkinan akan sideways dulu seperti ini. Antara supportnya di 2820-an sampai resistennya 2900-an. Oke, itu untuk saham Telkom. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Wika yang hari ini terbang ya. Wika-nya naik, malah PTPP-nya turun. Hari ini naik lagi cukup tinggi untuk saham Wika 18% lebih. Secara teknikal langsung open gap ke atas tadi. Kemudian ini juga berhasil breakout di atas resistennya lagi yang di 298 ya. Konfirmasi breakout.
Bahkan tadi sempat cukup tinggi di 330-an, cuman ya ada sedikit perlawanan turun. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Wika. Apakah hasilnya masih masuk? Masih 26,6 M dari kemarin ya, hasilnya mulai akumulasi masuk terus. Itu kayaknya cukup banyak loh di harga saat ini nih. 2 hari terakhir ini hampir 50-an M. Kalau kita lihat hari ini Wika. Kita lihat secara keseluruhan hari ini yang masuk didominasi asing, yang keluar didominasi lokal ya. YP, BQ, DX versi lokal keluar, dan ditampung asing AK, ZP, BK asingnya masuk, harga sahamnya naik. Yang jadi market makernya masih YP dan cenderung trading sih, scalpingan. Ini malah net sell 11,8 M ya untuk YP. Tapi karena aslinya masuk, harga sahamnya naik, mungkin sih seperti itu. Jadi untuk besok ini ada perlawanan turun ya. Jadi di awal market lihat aja dulu, jangan buru-buru entry. Kalau langsung merah tunggu di 298, 300 itu area supportnya. Tapi kalau langsung hijau ya di 350 untuk target price-nya. Kalau lihat transaksinya hari ini, YP-nya jualan 11 M lebih ya. Sebagian retail juga masuk lagi si hari ini di saham Wika. Jadi untuk besok mungkin kalau langsung merah tunggu aja di level 300 298 ya. Kalau di arah sini ada yang cekal harga, disclaimer kalau mau entry. Semoga aja bisa bertahan di atas itu dan mantul naik untuk target price-nya di 350. Oke, itu untuk saham Wika. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham PTPP. Ini yang harganya koreksi sih, bukannya longsor, cuman kalau lihat candlenya hari ini sama kemarin itu kayaknya koreksi wajar ya. Soalnya hari ini tuh saham PTPP juga masih bertahan di atas supportnya. Mungkin tadi yang sempat kesempatan ambil di area support ya lumayan ya, floating profit walaupun nggak tinggi-tinggi banget dari harga 450 ke 466. Supportnya masih di 450 dan resistennya masih di 490. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini PTPP tanggal 14 aslinya keluar, nggak masuk lagi, ini keluar di PTPP, tapi kok di Wika masih masuk ya PTPP. Padahal kalau nggak salah PTPP sama Wika fundamentalnya kayaknya lebih bagusan PTPP ya. Coba kita lihat untuk PTPP, kalau nggak salah utangnya lebih sedikit dan masih profit ya, masih cetak profit. Sedangkan untuk Wika itu rugi loh. Wika ya ini kan rugi-rugi terus. Nggak tahu nanti laporan kuartal 2-nya kita tunggu aja. Untuk saham PTPP mungkin ini bisa dipantau untuk besok buat teman-teman yang mau trading ya, siapa tahu terbang lagi. Bagian itu hari ini masuk, jadi mungkin harganya cenderung sideways sih. Disclaimer kalau besok mau masuk ya, untuk resistennya ada di 490, semoga aja bisa breakout di atas itu, dan kalau digoreng ya nggak menutup kemungkinan bisa ke 550 untuk besok kalau digoreng ya. Cuman pastikan dulu breakout sih di atas 490, kita lihat aja besok. Kemungkinan kalau ya skip bagus, kalau nggak sideways seperti ini ya mudah-mudahan bisa breakout dan ngejar 550. Ya mungkin seperti itu aja ya untuk saham PTPP. Memiliki disclaimer, mungkin ini aja dulu untuk analisis kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.